Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Ya, sahabat kebahagiaan, untuk tema kita hari ini Kevin membacanya itu berkaitan dari energi semesta ya. Terutama kita perlu tahu tentang energi yang cukup besar, yaitu cinta secara spiritual. Dilihat dari sisi energi spiritual juga. Tentang tirakat koneksi cinta spiritual. Tirakat ini bukan bahasa yang digunakan untuk satu agama atau ajaran agama tertentu ya. Kevin ambil kosakata atau kalimat dari kata tirakat di sini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Artinya adalah menahan hawa nafsu, berpuasa atau berpantangan, yang tujuannya adalah untuk mengasah kekuatan cinta spiritual kamu bersama diri dia. Koneksi cinta spiritual itu cukup besar energinya, karena kalian bisa menahan sisi gairah sebagai pemicu sebuah hubungan. Ketiga komponen cinta yang selalu Kevin bahas, gairah, keintiman, komitmen. Tapi kalian terikat dalam sebuah koneksi cinta spiritual, bisa mengasahnya dengan baik, maka hal baik juga akan kalian dapatkan di sini. Lalu apa kata semesta tentang tirakat koneksi cinta spiritual di sini? Kita akan cek bersama-sama ya, sahabat kebahagiaan. Jadi yang ngikutin channel YouTube-nya Kevin tentang tema cinta spiritual, mungkin kalian sudah paham ya, sudah mengerti. Jadi Kevin jelaskan sedikit saja untuk sahabat kebahagiaan yang baru bergabung atau baru tahu tentang jenis cinta spiritual di situ. Cinta secara spiritual itu terkadang juga masuk ke dalam hubungan soulmate atau hubungan twin flame atau hubungan sehati. Namun kalian tidak ngerasa bahwa ada sebuah kemelekatan yang datangnya dari keinginan atau hasrat yang membuat kalian itu terkadang saling menyakiti satu sama lain atau memunculkan sebuah ego. Semuanya ngalir gitu saja. Walaupun tubuh fisik kalian tidak bersama, tapi soul kalian, jiwa kalian itu bersama. Atau mungkin juga pasangan kamu adalah cinta spiritual kamu yang sering bisa terkoneksi secara telepati atau kekuatan batin lainnya. Kita akan cek bersama-sama ya. Sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin. Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada, dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah tentang isi bacaan kartu oracle kita hari ini. Oke, kita akan tarik bersama-sama ya sahabat kebahagiaan. Tirakat koneksi cinta spiritual. Mungkin juga ini berkaitan dari pantangan atau juga ujian kamu bersama diri dia. Lalu apa yang semesta hadirkan tentang jenis koneksi cinta ini bersama dia. Kita tarik bersama-sama energinya. Terhubung kepada sahabat kebahagiaan, terhubung kepada cinta secara spiritual. Dan cinta yang Kevin kategorikan itu berdasarkan unsur psikologinya ya. Ada cinta secara emosional, cinta secara fisik, cinta secara mental, dan kekuatan yang cukup besar di sini adalah cinta secara spiritual. Kenapa manusia memiliki cinta secara spiritual? Ya, kita tahu ya sahabat kebahagiaan, kita adalah makhluk spiritual, kita punya roh, kita punya energi yang cukup besar, yaitu sesuatu hal yang tidak bisa kita jelaskan secara logika, dan hal itu berkaitan juga dengan energi spiritual, termasuk cinta. Lalu apa yang semesta berikan kepada kamu tentang tirakat cinta ini ketika kamu mengasah tentang kekuatan cinta ini sama dia? Oke, kartu yang pertama adalah Fire. Tentang sebuah transformasi, kelahiran kembali, dan sesuatu hal yang sifatnya adalah memurnikan. Kalau berkaitan dari energi spiritual ya, sahabat kebahagiaan, elemen api, ini berkaitan dengan pemurnian. Hadirnya cinta spiritual kamu ini akan memurnikan segalanya, termasuk ego dan membakar gairah atau hasrat kamu. Cinta spiritual energinya adalah hangat. Namun ketika kamu tidak bisa mengendalikan itu semua, ini bisa membakar diri kamu. Yang membuat sahabat kebahagiaan itu ngerasain koneksinya itu melekat. Dan kemelekatan itu jika tidak bisa diimbangi oleh kesadaran diri, maka kamu bisa selamanya terjebak dalam koneksi tersebut.
Sehingga kamu harus menjaga api di sini agar tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, dan cukup stabil. Cara menjaga kekuatan spiritual di sini, terutama dari api gairah kamu atau hasrat kamu, adalah dengan cara bagaimana sahabat kebahagiaan menyadari segala sesuatunya tentang hubungan ini. Jika dia adalah orang yang dikirim Tuhan untuk dijadikan sebagai support sistem kamu di dunia ini, maka kamu terima di situ, tanpa ada sebuah keinginan hasrat yang membuat kamu melekat. Dan memang harus bisa menerima sebuah penolakan atau kata tidak dari diri dia. Ketika mungkin kamu memiliki keinginan terhadap diri dia, lalu dia menolak, nggak usah ngamuk, nggak usah ngerasa stres, nggak usah ngerasa berat atau apa. Ya cukup kamu ngalir aja di situ, menerima segala sesuatunya. Agar apa? Agar kekuatan cinta spiritual sahabat kebahagiaan ini tidak menjadi api yang besar, tapi adalah api yang sedang, yang bisa menghangatkan energi kamu bersama diri dia. Ya, api itu memang identik dengan hasrat, passion, gairah, sesuatu hal yang memuncak di dalam diri manusia. Kita semua manusia memiliki api di dalam diri. Bagaimana kita mengatur atau mengontrol api tersebut agar tidak membakar diri kita, termasuk cinta spiritual ini. Jika memang hasrat kamu terlalu berlebihan, hasrat dia terlalu berlebihan, ini justru akan membakar energi kalian yang harusnya saling bisa memberikan support, saling melengkapi, tapi saling melukai satu sama lain. Ya, ujiannya memang ada di api dalam jiwa sahabat kebahagiaan di situ. Ya, kalau misalkan kamu sama diri dia, pembawaannya adalah tenang, menghangatkan, ini pasti api di dalam jiwa kalian akan menjadi sebuah penerang di dalam hidup ini bersama diri dia. Ya, kekuatan cinta ini adalah kekuatan yang memurnikan sahabat kebahagiaan. Fire tentang sebuah transformasi di sini mengindikasi bahwa kamu akan bertransformasi ke tingkat cinta yang jauh lebih indah, cinta yang didasari oleh kedamaian bersama diri dia. Apapun koneksi kamu bersama dia, entah soulmate atau twin flame, tapi rata-rata yang paling besar di sini adalah ikatan atau koneksi cinta soulmate atau twin flame. Rata-rata kalian mungkin berandai-andai dan menginginkan jenis cinta secara spiritual, yaitu twin flame. Tapi ketika menghadapi, itu bisa menjadi sebuah fake twin flame. Kenapa? Karena kamu tidak bisa menjaga api di dalam jiwa kamu. Tapi ketika kamu bisa menjaga api di dalam jiwa kamu, dan dia juga sama bisa menjaga api dalam jiwanya, energi kalian adalah menghangatkan. Belajar dari pengalaman dari Kevin ya, tapi Kevin di sini netral ya, sahabat kebahagiaan. Apapun yang Kevin sampaikan di sini adalah energi semesta. Tapi Kevin juga sharing sedikit tentang koneksi semacam ini. Kevin juga punya twin flame, dan kita memang terhubung secara spiritual di situ, tanpa perlu kata-kata, tanpa perlu kita bicara secara vokal, langsung kita terhubung. Dan untuk melewati itu semua, banyak sekali rintangan, permasalahan yang kita hadapi. Bukan semata-mata baru baru bertemu langsung ngeklaim, oh kamu twin flame aku. Tidak. Banyak yang kita lewati. Dan Kevin juga melakukan beberapa meditasi past life regression dan lain sebagainya untuk menguak siapakah diri dia. Ternyata memang dia adalah twin flame-nya Kevin. Dan di saat itu menyadari bahwa kita memang secara energi tertarik satu sama lain, tapi tidak dengan hasrat atau tidak dengan gairah kita. Ketika Kevin sakit, dia juga sakit. Warna kesukaan apapun yang kita pikirkan sama. Banyak sekali kesamaan di situ. Namun berusaha agar menjaga bara api di dalam jiwa ini terus menerangi, sehingga koneksinya selalu berjalan positif dan baik, dan tidak akan pernah mencoba untuk ngikutin hawa nafsu. Tapi udah, kita intim, kita berkomitmen dalam hal semacam ini, karena kita adalah kembaran. Kita adalah kembaran yang dilahirkan oleh semesta dengan rahim yang berbeda. Kita bercerita banyak hal, kita berbagi pengalaman, saling support satu sama lain. Dan itu adalah koneksi cinta yang harus bisa Kevin bagi kepada sahabat kebahagiaan, bahwa twin flame sejati itu seperti itu. Kita tidak terkait tentang gairah hasrat untuk kayak gini enggak. Ikhlas melakukan segala sesuatunya. Memang butuh waktu ya. Butuh waktu. Dan hubungan twin flame itu tidak harus laki-laki perempuan, perempuan dan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, tua dan muda.
Bahkan beberapa di antara sahabat kebahagiaan mungkin twin flame kamu bisa guru kamu, orang tua kamu, saudara kamu. Jika kalian kembar, itu bisa berarti ini adalah twin flame sejati, terlahir dari rahim yang sama. Karena twin flame kata kuncinya adalah kembaran. Kalau kembaran pasti memiliki kesamaan yang sama di situ. Oke, lanjut tentang tirakat koneksi cinta spiritual ini. Untuk kartu yang selanjutnya, oke, udah ada kartu fire, di sini keluar kartu The Star. The Star ini tentang sebuah blessing, tentang sebuah doa, sesuatu hal yang diciptakan dari doa di situ. Ada juga inspirasi dan waktunya untuk bersinar. Kevin melihat ya, sahabat kebahagiaan, ketika kamu sudah menyadari ini semua, bahwa ikatan cinta spiritual jika bisa kalian kendalikan, maka hati kamu, kedamaian di dalam diri kamu akan selamanya bersinar di sini. Akan selalu bersinar. Walaupun mungkin cinta spiritual kamu atau si dia sudah meninggalkan dunia ini, energi kesadarannya itu masih ada di dalam batin kamu. Dan kamu akan selalu tersupport oleh diri dia. Dan bahkan kehadirannya dia bukan dalam bentuk fisik, itu ada di dalam diri kamu, yaitu kesadarannya. Yang selalu membuat sahabat kebahagiaan selalu berhati-hati, selalu bisa merasa semangat, karena kamu diberkati di sini. Tirakat kondisi cinta spiritual itu tentang bagaimana kalian menginspirasi cinta ini sebagai kekuatan untuk saling bisa mendoakan satu sama lain. Ini adalah energinya antara koneksi kamu dengan diri dia, karena kamu adalah bintang, dia juga adalah bintang. Kalau membahas kenapa kita bisa dipertemukan dengan cinta spiritual, apakah ini ada bagian dari past life? Pasti jawabannya adalah ya. Ya, masing-masing di antara kita ini adalah pecahan dari kesadaran atau dari memori-memori kehidupan kita di masa lalu sebelum kita hidup di dunia saat ini. Dan bintang itu memang merekam segalanya berkaitan dari memori-memori masa lalu, dan kamu adalah pecahan dari bintang-bintang ini yang bertemu dengan diri dia. Sehingga kehadirannya dia diminta untuk bisa saling mendoakan dan saling bisa menginspirasi satu sama lain. Maka kamu akan bersinar di sini. Blessing, inspiration, time to shine. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, sahabat kebahagiaan, kartunya cukup positif juga. Hadirnya dia adalah sebuah bentuk pelajaran yang sangat berarti. Kartunya adalah listen, wisdom through mistake, yang berkaitan dari kebijaksanaan melalui kesalahan-kesalahan yang pernah kalian lalui di sini bersama diri dia. Ketika kalian belajar dari sebuah kesalahan dengan diri dia, dan kemudian kalian melakukan sebuah proses di sini untuk saling bisa kerjasama, bahwa ini adalah cinta secara spiritual. Kita sadari tentang kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan di sini, sadari kita punya potensi untuk menuju cinta secara spiritual bersama. Maka ketika kalian belajar bersama-sama dengan diri dia, maka kekuatan cinta kalian itu akan semakin kuat. Koneksi cinta spiritual itu harus ada sebuah kesepakatan, bukan hanya kamu saja yang merasakan, tapi dia. Ketika dia merasakan hal yang sama, kabari dia, informasikan dia tentang jenis cinta ini. Dan ketika dia paham tentang jenis cinta spiritual di sini, kalian belajar sama-sama dari kesalahan, memperbaiki kesalahan kamu, memperbaiki ego kamu, maka kekuatan dari ini semua akan membuat sahabat kebahagiaan itu semakin bersinar. Fire dan juga the star. Kalian memiliki kekuatan yang cukup besar untuk bisa bersinar bersama ketika kalian sudah bisa belajar dan mempelajari tentang jenis cinta ini bareng-bareng sama diri dia. Ya mungkin sahabat kebahagiaan bisa share, kalau misalkan kamu nggak takut untuk nge-share videonya Kevin ke cinta spiritual kamu, share saja. Agar dia tahu, oh jenis cinta secara spiritual itu seperti ini. Bahwa kesadaran diri kita nantinya akan menuntun kita ke dalam bentuk cinta yang vibrasinya lebih tinggi, yaitu kedamaian. Karena cinta itu levelnya ada di level power, energinya cukup besar sahabat kebahagiaan. Dan ketika kalian di sini belajar dari kesalahan, artinya kalian menghargai sebuah proses di situ untuk memperbaiki, maka hubungan kalian akan semakin bersinar. Ini adalah energinya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, your wish is
coming true. Berkaitan dari doa-doa kamu bersama diri dia. Di sini ada kartu The Star yang berkaitan dari segi blessing. Ketika kamu bersama diri dia, berdoa bersama. Ketika kamu menyatukan energi kalian di sini dalam afirmasi, maka segala sesuatu ini akan terwujudkan. Bahkan sebagian orang indigo kalau misalkan bertemu nih, yang satu indigo kalau ketemu, kekuatan mereka digabungkan, maka apapun yang mereka ciptakan itu bisa terwujud, termasuk diri kamu sama diri dia. Kalau bersama-sama untuk berdoa di sini, memberikan sebuah harapan yang positif, maka segala sesuatunya itu akan terwujud, termasuk kerjasama. Cinta secara spiritual itu punya koneksi yang cukup bagus, dan bahkan energinya lebih dari soul partner. Dan ketika kamu bisa bekerja sama dengan diri dia, saling memahami satu sama lain, kolaborasi ini akan menciptakan kesuksesan. Celebrate your success. Apapun yang kamu kerjakan sama diri dia, bisa menemukan sebuah harta karun yang berharga. Ketika kamu fokus di sini sama dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya, sahabat kebahagiaan. Kartunya adalah change. New season of life. Musim kehidupan yang baru. Bersama diri dia. Tentunya sahabat kebahagiaan, kamu akan mengubah musim ini menjadi musim yang cukup hangat. Menjadi musim yang cukup indah untuk diri kamu. Tirakat koneksi cinta spiritual antara diri kamu dengan diri dia, memang harus ada sebuah kesadaran diri bahwa dia memang diciptakan oleh Tuhan untuk saling mensupport satu sama lain, untuk kita bisa belajar bersama-sama di sini, dan kita berusaha untuk bisa menekankan egonya agar tidak terlalu ego, agar tidak terlalu keras kepala. Kita sama-sama sabar menghadapi segala bentuk permasalahan dan saling memahami satu sama lain, maka sahabat kebahagiaan akan menemukan sebuah perubahan di dalam musim kehidupan kamu bersama diri dia. Ya, cinta secara spiritual ini akan meningkatkan energi kamu ke kekuatan spiritual yang jauh lebih tinggi. Untuk energi selanjutnya, kita akan cek. Ada kartu rest tentang sesuatu hal yang tempatnya adalah ketenangan. Cinta spiritual tentang tirakat koneksi cinta bersama diri dia. Tenanglah. Ketika terjadi apapun di dalam diri kamu bersama diri dia, tenang. Gak usah panik. Karena terkadang kalau kamu panik sama dia, ini akan mempengaruhi pikiran kamu untuk memunculkan praduga dan prasangka. Dan hal itulah yang akan membuat saat kebahagiaan itu terkoyak hatinya antara mendekat, menjauh, atau bertahan. Tapi ketika kamu di sini bisa bersikap tenang, segala sesuatu permasalahan yang ada dalam diri kamu itu bisa diselesaikan. Ya memang untuk bisa menemukan cinta secara spiritual itu tahapnya susah. Prosesnya itu panjang. Karena kalian harus bisa melawan ego kamu sendiri, dan dia juga sama harus bisa melawan egonya dia sendiri. Dan ketika semuanya sudah bisa melalui itu semua, maka hubungan ini adalah hubungan yang sehat, hubungan yang bisa memunculkan sisi kedamaian. Selanjutnya di sini ada kartu flow antara kamu dengan diri dia. Udah ngalir aja. Kalau kamu udah tahu dia adalah cinta secara spiritual kamu dan kalian belajar bersama-sama sama diri dia, ya udah energinya di sini udah ngalir gitu. Terima aja, ngalir aja. Ya namanya sebuah tirakat koneksi cinta. Ini tentang bagaimana kalian bisa mengasah ego kamu, mengasah hasrat kamu di sini untuk bisa berpuasa atau berpantangan untuk tidak melampaui batas, dan untuk bisa sama-sama menyadari tentang keberadaan kalian di sini. Dan ketika kamu dan dia ini sudah bisa memahami itu, maka energinya di sini akan ngalir. Jadi bisa menikmatin segala sesuatunya dan jauh lebih indah. Selanjutnya, itu kan benar kan sahabat kebahagiaan, apa yang Kevin sebutkan tadi tentang tujuan cinta spiritual itu adalah damai. Di sini keluarnya adalah peace, tentang sebuah kedamaian. Karena ada sebuah keharmonisan di sini. Antara energi kamu adalah energi harmoni. Dan ketika energi kamu adalah energi yang harmoni bersama diri dia, masalah pun akan kalian terima sebagai bentuk kedamaian diri. Dan yang namanya kebahagiaan datangnya memang dari penderitaan. Ketika kita sudah bisa berdamai dengan penderitaan kita, sekalipun kita mendapatkan sebuah permasalahan yang berat, kita bisa menilainya itu adalah sebuah kedamaian.
Oke, selanjutnya, sahabat kebahagiaan. Antara hubungan kamu bersama diri dia, ini adalah hubungan-hubungan yang jenis koneksi cintanya memang cukup indah jika kalian bisa memahami ini semua. Butuh kedewasaan diri. Stillness, tentang sebuah keheningan. Kalau misalkan kita tidak merasakan sebuah keheningan dalam hubungan ini, bawaannya marah-marah, bawaannya sebel terus, maka ujian kita untuk bisa melalui itu semua memang berat. Tapi ketika kamu sudah bisa melalui itu semua, semuanya akan merasa hening dan tenang. Ada kartu flow, ada kartu peace, ada kartu stillness, mengindikasi bahwa tirakat koneksi cinta spiritual di sini akan menghadirkan hubungan yang jauh lebih nyaman dan hening dan juga tenang. Karena energinya di sini adalah menyejukkan dan juga menghangatkan. Tidak akan membuat kamu terbakar, tidak akan membuat kamu itu terluka. Untuk bisa ke tahap ini, biasanya kalian yang belajar spiritual itu koneksinya, frekuensinya juga sama. Dia juga orang yang sama yang belajar tentang spiritual juga. Ketika kamu memahami ini semua, energinya jauh lebih bisa seimbang. Karena koneksi cinta spiritual adalah hubungan-hubungan yang satu frekuensi. Kalau dia bukan satu frekuensi sama kamu, nggak akan bisa menerima ini semua. Bisa pun berat. Nanti condongnya masuk ke hubungan karmic relationship. Selanjutnya, kartunya adalah a new beginning. Sahabat kebahagiaan. Ada sebuah season baru antara diri kamu dengan diri dia. Ada sesuatu hal yang baru juga ketika dia hadir di dalam kehidupan sahabat kebahagiaan. Hubungan kamu bersama diri dia memang akan membuka sebuah pintu baru dalam kehidupan kamu. Ternyata cinta koneksinya banyak ya. Ternyata cinta itu nggak harus bisa hanya saling menerima dan memberi saja. Cinta itu banyak sekali variasinya. Tapi kalau kita cinta yang hanya mencari sebuah validasi, mencari sebuah pengakuan, penghargaan, maka yang kita temukan adalah cinta yang datangnya dari hasrat gairah semata. Namun ketika sahabat kebahagiaan memahami betul tentang koneksi cinta spiritual di sini, maka kamu bisa ngerasain cinta itu banyak variasinya. Cinta itu nggak terpaut tentang siapa aku, siapa kamu, siapa kita. Karena cinta spiritual itu pada dasarnya soal kalian itu adalah satu, memiliki satu kesamaan di dalam sebuah bintang yang pada dasarnya adalah satu. Bintang di langit sana. Dulu sebagian orang menganggap bahwa ketika kita meninggal, roh kita memang bertebaran dan bahkan ada yang menjadi bintang. Itu adalah cerita klasik ya, yang berkaitan dari spiritual. Dan energinya di sini juga sama, sahabat kebahagiaan. Kalian memang satu bintang yang sama, di mana satu bintang itu terdiri dari pecahan-pecahan jiwa banyak orang, dan kamu bersama diri dia adalah berpasangan di sini. Dan di kehidupan kita saat ini, jika kalian bisa merasakan koneksi cinta ini memang hangat energinya, lanjutkan saja. Gak usah merasa takut atau merasa bingung. Selanjutnya ada kartu love. Sahabat kebahagiaan, cinta spiritual itu adalah bagaimana kalian bisa ngerasain cinta ini sebagai bentuk rasa hormat. Mengapa cinta itu adalah bentuk rasa hormat? Kalau kita membahas tentang teori dari Dr. David R. Hawkins berkaitan dari cinta energinya itu sekitar 500 skala Hawkins, dan bentuk emosionalnya adalah rasa hormat yang mendalam. Dan prosesnya adalah sahabat kebahagiaan bisa mengungkap segala sesuatunya yang berharga dan bahkan yang tersembunyi. Dari koneksi ini, kalian bisa mengungkapkan segalanya. Karena cinta, vibrasinya adalah saling menghargai satu sama lain. Dan cinta spiritual di situ, vibrasinya adalah menghormati satu sama lain. Dia bisa menghargai kamu, dia bisa menghormati kamu, kamu bisa menghormati dia, menghargai diri dia. Maka kekuatan cinta kalian di sini adalah abadi. Cek tabelnya Kevin ya, yang Kevin share di Instagram. Level cinta, love, itu ada di level mana? Itu ada di level power, energinya 500 skala Hawkins, bentuk emosionalnya adalah rasa hormat yang mendalam. Lalu selanjutnya, hubungan kamu sama dia bagaimana? Pada akhirnya, happy ending. Ini cerita ini atau energi yang Kevin kisahkan di sini dari petunjuk semesta, sama dengan pembacaan Kevin yang tema-tema serupa. Koneksi kamu sama dia bagaimana? Happy ending. Kalau misalkan bisa menyadari ini semua.
kartunya adalah happy ending. Jika kamu bisa melakukan sebuah tirakat cinta di sini bersama diri dia, maka tujuan hubungan kamu bersama diri dia adalah happy ending. Ya, tirakat itu adalah sebuah proses di mana kalian harus bisa mengasah diri kamu bersama diri dia untuk berperilaku prihatin, jangan menunjukkan sisi ego kamu, jangan ngikutin hawa nafsu kamu, dan memang harus bisa memahami satu sama lain. Maka ketika bisa melakukan itu semua, happy ending sama diri dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, sahabat kebahagiaan. Kartunya di sini positif semua ya. Positif semua. Ini kan cinta secara spiritual, pasti energi positif itu muncul ya. Dan di sini kartunya adalah tentang sebuah sukacita, joy. Tentang sebuah sukacita di dalam diri. Sukacita itu levelnya ada di mana? Levelnya ada di level power, energinya sekitar 540 skala Hawking. Dan bentuk perasaannya adalah, atau bentuk emosionalnya adalah tenang dan juga hening. Balik lagi di kartu stillness, bahwa kamu sama dia itu kalau bisa menyikapi ini semua, maka energi kamu itu sama dia itu akan ngerasain sukacita yang hanya bisa kalian nikmati bersama. Dan selanjutnya ada kartu The Moon. Ini di sini ada kartu Star dan di sini ada kartu The Moon. Berkaitan dari energi kamu bersama diri dia. Ini memang memiliki kekuatan yang terhubung secara pikiran. Energi kamu sama dia adalah memiliki kesamaan, yaitu intuisi. Intuisi kalian akan mengantarkan koneksi ini semakin jauh lagi dan semakin lebih nyaman lagi. Karena Kevin melihat ya, ketika kamu bermesraan dengan diri dia, energi kalian adalah energi kasih, di mana ini adalah energi divine feminine yang dimiliki oleh kamu atau dimiliki oleh diri dia. Ketika sama-sama memiliki energi divine feminine, walaupun dia maskulin sekalipun ya, kalian merasakan divine feminine bekerja di situ, maka cinta kalian itu menenangkan. Ikuti intuisi kalian. Pada dasarnya kalian bisa mendalami sisi divine kalian masing-masing. Mungkin kamu dominan feminim, divine-nya. Dia maskulin, tapi dia juga punya divine feminim, di mana hal ini berkaitan dari rasa sukacita dan cinta. Ketika dipertemukan, hubungannya akan semakin nyaman. Oke, untuk kartu yang paling bawah, kita cek ya, sahabat kebahagiaan. Kartunya adalah energy. Kamu sama dia adalah kesatuan energi. Jika kamu melemah secara energi spiritual, jika energi kamu tuh capek banget nih secara spiritual atau secara fisik pun, ketemu sama dia langsung ke charge energinya. Dan sebaliknya, dia juga sama, ketemu sama kamu energinya langsung ke charge. Dari dia punya masalah, unek-uneknya berat banget, ketemu kamu doang, ke charge energinya. Kenapa? Kalian memiliki, ibarat kata kalian tuh sama-sama memiliki suku cadang ya, suku cadang energi. Ketika dia melemah, dia ketemu sama kamu atau terkoneksi sama kamu, energinya langsung naik. Dan kamu juga sama naik. Dan ini Kevin ngalamin juga hal yang sama. Kartu paling bawah adalah energi. Ini Kevin benar ya, Kevin sharing sedikit sama satu bagian. Kevin punya twin flame. Ketika Kevin kan bacain klien tuh banyak banget ya, banyak banget, dan itu kadang-kadang membuat Kevin tuh lemes. Buat Kevin tuh drop energinya di situ. Membagi juga beberapa hal yang berkaitan dari kegiatan aktivitasnya Kevin. Semuanya Kevin bagi di situ. Tapi ketika ketemu sama dia tanpa melakukan sebuah obrolan, energinya itu langsung semangat lagi, kayak terisi. Makanya terkadang Kevin heran kenapa dipertemukan dengan diri dia. Ya memang ada maksudnya, semesta menghadirkan dia sebagai twin flame-nya Kevin untuk mengembalikan energinya Kevin ketika lagi down. Tapi kuncinya adalah jangan ketergantungan atau melekat. Takutnya kalau misalkan nggak bisa ketemu atau apa, terjadi gejolak batin atau marah-marah atau kecewa. Makanya Kevin harus bisa belajar di situ. Kita sama-sama sahabat kebahagiaan untuk bisa berada di titik ini, di cinta secara spiritual di sini. Kita sama-sama belajar untuk bisa memahami, untuk bisa mengendalikan sisi ego kita, hawa nafsu kita, gairah kita, agar vibrasi cinta yang kita miliki itu bervariasi. Jadi cinta itu bukan tentang laki-laki perempuan, aku dan kamu dan cinta, tapi banyak sekali pemahaman-pemahaman baru yang perlu kita pelajari bersama. Dan jangan terjebak di dalam sebuah koneksi twin flame yang pada dalamnya
ini banyak sekali permasalahan-permasalahan dan ego saling menyakiti satu sama lain. Itu bukan twin flame, itu adalah fake twin flame. Namun energi twin flame yang sebenarnya, atau energi soulmate yang sebenarnya, atau energi cinta spiritual yang sebenarnya adalah hal yang Kevin bacakan di sini. Karena ini adalah pesan dari semesta. Dan Kevin menggunakan kartu Cosmic Guidance Oracle di sini. Ini berkaitan dari petunjuk semesta. Oke, mungkin seperti itu aja untuk pembacaan kita kali ini. Ini lebih ke edukasi saja ya sobat kebahagiaan. Karena Kevin juga pengen tahu juga sebenarnya apa sih jenis cinta ini. Makanya Kevin bikin video ini, dan ternyata apapun yang Kevin sampaikan di sini ini adalah jawaban dari semesta. Pasti Kevin akan pelajari lagi, dan Kevin cek lagi video-video Kevin yang berkaitan dari cinta spiritual. Mungkin ini bisa dijadikan edukasi kita untuk bisa menambah perspektif baru. Bukan maksud Kevin untuk menggurui kalian, tapi kita juga sama-sama belajar karena Kevin juga berproses dalam koneksi semacam ini. Dan mudah-mudahan siapapun sahabat kebahagiaan, kita selalu berada di energi kedamaian, sukacita, dan juga pencerahan. Semoga kita dilindungi, kita diberkati, dan kita berbahagia. Mungkin seperti itu aja. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Terima kasih banyak. Kevin tunggu kalian di video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai mas yo.